Ada satu anak kecebur dan satu lagi mau menolong. Karena dia nggak paham tentang bagaimana caranya menolong gitu kan. Iya. Dia main nyebur aja gitu. Akhirnya jadi korban selanjutnya. Tadinya korban satu jadi dua kan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Cinta Zakat di akhir tahun, di penghujung tahun menjelang bulan Desember. Ini udah mulai masuk musim hujan, udah mulai banyak aktivitas yang terbendung oleh genangan air di mana-mana. Mau berangkat sekolah ada genangan air, mau pergi kantor ada genangan air, termasuk saya ketika datang ke sini depan rumah ada genangan air semata kaki. Itu cukup bikin sulit. Tapi jangan khawatir karena hari ini kita mendatangkan solusinya, enggak dibilang solusi juga sih. Solusinya mah ya jangan buang sampah sembarangan, tapi salah satu orang yang mungkin familiar lah, bisa dikatakan gitu ya? Bisa ya? Bisa ya, oke udah kedengeran suaranya, jadi langsung aja kita present, kita kehadiran salah satu personil dari tim rescue Basnas Tanggap Bencana. Ini kayaknya jarang-jarang nih podcast mengundang orang yang paling sering akrab dengan bencana. Lu kalau gak ada bencana ngapain Mas Fauzi? Kalau nggak ada bencana, apain ya? Ya biasa kita buat program lah. Oh bukan buat program ya. Oke, berarti sebelum kita mulai mungkin bisa lo perkenalkan dulu diri lo ini sebetulnya di Basnas Tanggap Bencana ini posisinya apa dan udah berapa lama ada di bagian dari tim BTB sendiri? Ya, posisi saya di Basnas Tanggap Bencana itu sebagai manajer respon bencana. Yap. Di divisi respon bencana tadi ya. Gitu. Untuk di BTB udah berapa lama ya? 3 tahunan lah. 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun berkutat ngurusin bencana. Ngurusin bencana. Stres gak tuh? Kalau dibilang stres, ada masanya sih. Nah gimana cara healingnya? Kan kalau anak sekarang kan healing nih. Gimana tuh? Healingnya ya refreshing aja lah. Refreshing. Maksudnya yang paling sering lo lakuin apa tuh dari sekian? Karena kan misalnya lagi ada bencana, gimana refreshingnya? Ya jadi pada saat terjadi bencana kan nggak seharian full gitu. Kadang kita waktuin dari pagi sampai sore lah. Paling telat banget paling sampai jam 9. Itu personel harus istirahat. Harus harus istirahat dulu. Badannya semuanya fisiknya. Nah, di situ kalau bisa sempetin waktu untuk jalan-jalan atau kemana, itu kita sempatkan asalkan kondisinya sudah aman. Wow, respect. Berarti waktu buat kalian seberharga itu ya. Sebetulnya buat semua orang. Walaupun 30 menit. Seriusan? Apa yang paling singkat sebuah hiburan yang pernah lo lakukan ketika bertugas? Yang paling singkat, kita bercanda sama teman-teman. Gokil. Di situ? Ya, pokoknya situ. Jangan sampai ada yang manyun aja. Karena agak repot ya lagi gali-gali apa gitu terus kalau wajahnya manyun kan agak repot ya. Gitu. Iya. Nah mungkin ini bisa jadi permulaan kita pada episode kali ini. Sebetulnya tadi kan lu bilang ya kalau nggak ada bencana kalian membuat program. Nah itu program seperti apa yang kalian buat sebetulnya? Ada program pengurangan resiko bencana yang ada di divisi pengurangan PRB, pengurangan resiko bencana. Itu berbentuk kayak kampung tanggap bencana. Oh ada ya? Ada. Oke. Kampung tanggap bencana, ada madrasah tanggap bencana juga. Oke, fungsinya untuk apa itu? Nah, kampung tanggap bencana itu biasanya wilayah atau perkampungan yang rawan terjadi bencana. Oh, I see. Oke, terus? Kita edukasi masyarakatnya, kita latih masyarakatnya. Fungsinya untuk apa? Ketika terjadi bencana, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Iya, ini penting banget. Dan nantinya akan mengurangi resiko dari bencana tersebut. Jatuhnya korban mungkin ya. Oke. Terus. Nah, kalau di madrasah tanggap bencana itu atau mantap biasa disebut itu sama, tapi lingkupnya ada di sekolah. Apa dijadikan kurikulum? Enggak. Oh enggak, tapi apa bentuknya berarti? Program aja sih. Jadi ketika terjadi bencana di sekolah, siswanya atau guru-gurunya paham nih apa yang harus dilakukan. Sama sih sifatnya sama. Oke, paham. Jadi dari teman-teman BTB sendiri memberikan semacam edukasi, betul, edukasi terhadap
masyarakat bahwa kayaknya emang betul sih Mas. Aku pribadi tuh suka miris terhadap mitigasi ya. Betul nggak sih mitigasi kan ya bahasa? Mitigasi bencana yang kurang maksimal sehingga ada jatuhnya korban gitu. Dan nah, ini mungkin pertanyaan di luar konteks dari teman-teman BTB sendiri. Bagaimana kalian itu ketika ada bencana nih misal nih, ada bencana, plan pertama kalian apakah memang harus menolong korban menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya atau justru membuat kalian tetap selamat dengan amunisi atau dengan personil yang semaksimal mungkin. Karena kalau nggak salah gue pernah dapat atau pernah dengar deh kalau nggak salah itu dari film, ketika kita menolong korban yang harus selamat itu adalah sang penolong. Betul nggak tuh? Betul. Oke. Gitu. Karena prioritas dari selaku pertolongan seorang rescuer itu adalah si penolong tersebut. Jadi prioritas utama adalah keselamatan penolong. Kita datang jauh-jauh untuk menyelamatkan orang. Iya. Gitu kan. Ketika terjadi apa-apa jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya. Gitu. Oke. Terus ada semacam kejadian yang pernah lo rasakan itu enggak? Kita ambil contoh lah ya. Ada sempat beredar juga videonya kan. Dulu sempat beredar ada orang yang kecebur nih di air terjun lah. Yang kolamnya enggak deras airnya cuma dalam. Cuma dalam. Nah, ada satu anak kecebur dan satu lagi mau menolong. Karena dia enggak paham tentang bagaimana caranya menolong gitu kan. Dia main nyebur aja gitu. Akhirnya jadi korban selanjutnya. Tadinya korbannya satu jadi dua kan. Oke. Terus. Nah makanya disitulah namanya kalau kita kelengkapannya kurang atau apa, ya udah kita tahu. Contoh gini, ketika ada orang tenggelam kita sumpama alat semuanya nggak ada nih. Tinggal kita pakai life jacket aja. Kita pakai life jacket, pakai helm segala macam, kita perahu nggak ada. Ketika kita samperin si korban, karena ini teknik sebenarnya, teknik pertolongan daerah, tapi ini yang paling berbahaya sebenarnya. Karena menggapai korban langsung. Serius? Itu yang paling berbahaya. Bisa dijelasin nggak? Wah ini penting banget, ini seru banget. Terus. Jadi itu yang paling berbahaya sebenarnya. Kalau kita langsung kontak langsung ke si korban. Kenapa? Jadi gini, kalau orang tenggelam itu, mengalami tenggelam, dia tuh nggak yang ada di pikirannya itu hanya untuk menggapai apa yang di atas. Hanya untuk bernapas. Ketika ada yang menghampiri, dia akan menarik. Kekuatannya bisa 2 kali lipat lebih. Betul. Oke. Dan ibarat kata kalau ada yang orang bilang pernah dikejar anjing, akhirnya kita bisa lempatin pagar sebegitu tinggi karena saking paniknya. Iya, benar. Gitu. Jadi gak cuma dikejar anjing, karena panik, dikejar satpam sekolah juga biasanya tuh karena telat. Oke, terus. Akhirnya dia panik, penolong bisa saja dia akan ditenggelamkan gitu. Makanya itu. Nah, ketika itu terjadi, itu kita biarkan. Yang penting kita pantau si korban ini posisinya di mana. Serius? Iya. Terus gimana cara kalian akhirnya menolong orang itu? Ya pertama kalau dia sudah lelah. Kalau ini sih tekniknya ya. Apa dilempar life jacket? Itu mungkin nggak? Nah itu bisa saja. Itu teknik juga. Ada salah satu teknik kita bawa life jacket. Itu kan atau kita pakai life jacket, kita bawa alat apung lain. Kita kasih ke dia. Oke. Makanya tadi bilang itu adalah teknik yang paling terakhir, yang paling berbahaya buat si penolong. Yang tadi saya sebutkan pertama itu. Kalau kita malah mendekat ke dia. Jadi mendekat kita kontak langsung dengan si korban. Gokil. Lebih bagus lagi. Apa nih? Ya udah kita kasih aja. Kitanya ada di darat. Kita lempar aja gitu kan. Alat apungnya. Atau life jacket atau ringboy. Kita lempar aja. Oke, ini mungkin pertanyaannya agak aneh ya dan nggak ada ini disclaimer ya, ini nggak ada melempar ketersinggungan kepada siapapun. Lu udah berapa kali nanganin bencana dan bencana terakhir apa yang terakhir lo tanganin Mas? Kalau penanganan bencana kan lu udah 3 tahun tadi bilang. Udah berapa lama ya? Ya sekian lah. Oke. Yang paling berkesan, bukan berkesan sih, yang paling deg-degan lah gitu kan. Yang paling deg-degan itu waktu saya di Sulbar sih sebenarnya. Yang paling gempa ya itu ya kalau nggak salah. Gempa bumi. Ada foto-fotonya nggak? Kayaknya Mas Fauzi tadi ngirimin foto-fotonya. Ini bukan Mas? Nah iya. Oke. Gimana nih ceritanya? Ya jadi itu sempat
adalah masyarakat yang bisa nerima kita, bahkan senang dengan kehadiran kita. Oke. Ada juga masyarakat yang butuh dengan kita, tapi mereka bersih tegang lah. Mereka juga mungkin emosionalnya masih tinggi karena bantuan tak kunjung datang, akhirnya emosional masyarakatnya. Gitu. Dulu waktu kita mencari data dulu, waktu pertama kali asesmen, itu saya diberhentiin Mas sama warga. Sorry, itu di lokasi berarti? Di lokasi bencana. Oke, terus? Saya mencari data yang lokasinya lumayan dari posko itu sekitar 1 sampai 1,5 jam lah. Wow, itu jauh banget jauh sih. Banget itu. Itu jauh banget sih. Oke, terus. Itu kita diberhentiin kayak parang itu. Diancam kalian? Di stop sih. Oh, nggak tahu dia untuk mengancam atau untuk apa, tapi dia posisinya lagi megang parang. Tapi yang jelas kalau megang parang bukan untuk bersilaturahmi, Mas. Tapi dengan ya energi. kalau saya tanya orang sana sih ya udah biasa hal seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang luar ngeliat itu kan takut juga itu beneran. Betul. Orang bawa parang ngapain gitu. Kita stop kita. Jadi udah akhirnya kita berhenti. Dia nanya, bantuan mana bantuan? Ya. Dari tadi lewat-lewat tidak ada bantuan kemari. Ya. Oh enggak Pak, kita lagi pendataan dulu biar kami tahu nanti yang dibutuhkan apa aja. Ya. Udah lah dari tadi nggak data terus. Bantuan tak kunjung datang ini. Ya. Udah, ayo periksa mobilnya, diperiksa lah mobil kita. Ya. Mobil kita diperiksa, ada beberapa roti dan ada beberapa minuman yang untuk personel makan. Oke. Akhirnya diambil lah. Dan kalian tidak melawan? Tidak melawan. Apakah itu bagian dari value atau nilai? Itu adalah salah satu panduan keselamatan. Serius? Meskipun itu terancam, gimana itu? Kok panduan keselamatan seperti itu? Ya, ketika terjadi penjarahan atau perampokan, ataupun apapun itu yang bersifatnya ancaman, yang pertama kita harus negosiasi dulu. Betul. Negosiasi. Ketika negosiasi itu tidak berhasil dan mereka tetap mau menjarah atau mengambil, silahkan. Yang penting tim selamat. Wow. Tadi saya bilang pertama tuh, keselamatan penolong adalah prioritas utama. Wow, dan kalian gak main-main dengan kalimat itu ya? Gak main-main. Gokil. Merinding bro. itu situasi yang betul-betul di luar dugaan sih, Mas Fauzi. Tapi oke, mungkin kita lompat ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan lu sempat bilang bahwa keselamatan adalah yang utama. Nah, tapi sebetulnya kalau dari teman-teman BTB sendiri nih, ketika ada di lokasi bencana, kalian tuh apa langkah yang kalian lakukan untuk mungkin kan sesama manusia ya? Karena kan tadi kan kalian ada cerita-cerita seperti itu, cerita-cerita negatif seperti itu. Tapi misalnya untuk ya kayak semacam untuk asik lah, membuat suasana jadi asik terhadap warga sekitar tuh kalian melakukan apa? Pendekatan, kita ngobrol secara intens. Oke. Tentang kita terima aja keluhan mereka seperti apa. Kita tampung terus, keluhan mereka seperti ini. Jangan sampai kita terkesan kita menolak gitu apa yang mereka ceritakan. Oh gitu. Kita tampung, kita terima biar mereka tuh mau menerima kita. Kita kasih pemahaman yang baik. Iya. Tapi kalian sendiri ketika di sana, ini mungkin off the record ya. Ini pertanyaan yang berdasarkan rasa penasaran saya sendiri. Kalau dari teman-teman, kalau korban bencana itu mendapatkan psikoterapi kan, terapi psikologi, terapi psikologi untuk healing. Kalau dari timnya sendiri sama yang menolong, ada juga. Itu gimana bentuknya? Ya paling kita sempatkan waktu walaupun itu setengah jam untuk bercanda gurau atau kalau ada tempat yang asik kita datangi. Oke, yang tadi lu bilang di awal ya. Oke. Tapi iya sih Mas. Maksudku ini sebuah hal yang di luar dugaan banget sih. Kan kalau kondisi kayak gini nih, ya, duit kita bawa banyak juga nggak laku. Oh iya sih, kan hancur semua ya. Kita mau ngapain kan kalau bukan kita yang menyenangkan diri sendiri. Oke, ini mungkin juga bisa jadi ilmu nih. Dan mungkin hari ini salah satu podcast ataupun salah satu episode yang kita akan cukup banyak dapat ilmu dalam mencoba melakukan mitigasi. Ketika melakukan sebuah misi rescue, ada tenggat waktunya nggak? Ada. Berapa lama? Tergantung dari pemerintah setempat. Oh gitu. Oke, gimana tuh? Biasanya ada tanggap darurat bencana 1 minggu, 2 minggu, atau sampai 1 bulan. Oke. Itu yang ditetapkan dari bupati, gubernur, atau presiden langsung. Jadi kalian
Basnas tanggap bencana tuh terkoordinasi dengan atau terafiliasi dengan lembaga lain gak sih? Iya, jelas. Basarnas? Basarnas kita Oh. sama, kita udah dekat lah, artinya kita sudah saling bekerja sama dengan mereka. Oke. Kita butuh pelatihan sama mereka terima kita dengan baik. Oke. Artinya hubungan kami ini antara Basarnas dengan Basarnas ini udah hubungan erat lah. Wow, keren. Ini pertama kalinya aku tahu kacamata lain dari sebuah bencana sih, karena ternyata bahkan di balik sebuah bencana ada semacam nilai moral yang bisa kita ambil sih. Ada foto lagi Mas Ucup? Waduh, ini apa Mas? Ini lagi evakuasi jenazah. Waduh, ini agak berbahaya kalau mungkin nggak kita. salah di Sulteng ini, Palu ini. Ya. Berarti kalian betul-betul terkoordinasi dengan lembaga negara lain ya, seperti tentara ini kan sama TNI. Jadi ada dua, Basarnas dan BNPB atau BPBD gitu kan. Betul. Ketika bencana kita koordinasi dengan BNPB atau BPBD setempat. Ya. Ketika sifatnya operasi pencarian dan pertolongan, betul, kita di bawah komandonya di Basarnas. Oh ya. Jadi ada berbagai macam komando yang membuat kalian itu terkoordinasi dengan baik ya. Betul. Nah ini mungkin nyambung nih Mas Fauji. Salah satu yang bikin gue penasaran itu kan kalian ataupun teman-teman BTB mungkin ya di luar sana yang juga nonton episode dari Bincang Cinta Zakat saat ini, kalian ada seleksinya nggak sih? Ataupun mungkin ada semacam kriteria dan juga sertifikasi mungkin untuk menjadi salah satu tim rescue? Ada. Iya. Ada secara khusus latihan. Jadi namanya organisasi pengembangan kapasitas itu ada. Jadi itu setiap tahun harus kita programkan itu. Oke. Gitu. Seperti apa contohnya? Contoh kemarin kita baru pelatihan water rescue. Air. Water rescue, vertical rescue, pertolongan di ketinggian. Oke. Itu. Dan beberapa layanan-layanan kayak hunian sementara dan banyak layanan-layanan lainnya juga sih. Ya. Pertolongan pertama. CPR ya, kayak CPR gitu. Oke. Apa PPGD lah. Ya cukup menarik ya, karena memang itu adalah salah satu hal yang penting Mas. Karena mungkin di luar tim rescue pun hal-hal tersebut sebetulnya adalah salah satu cara, dan tadi yang mungkin pernah disebutkan juga di awal tadi, bagian dari mitigasi. Untuk kita juga tahu bagaimana ketika bencana itu datang kita harus melakukan apa gitu kan. Ya. Mungkin ada cerita menarik gak sih dari lo sendiri dengan pengalaman yang udah hampir 3 tahun di BTB dengan menghadapi berbagai medan gitu, cerita-cerita menarik yang kayaknya bikin lo tuh terus tetap semangat berkarya gitu. Apa ya? Saya itu dulu pernah menangis sempat menangis lah. Mungkin saya lari jauh baru bisa nangis gitu kan. Oke. Jadi ada seorang anak gitu. Ya. Dia tuh orang tuanya meninggal dua-duanya. Dia tinggal sendiri. Oke. Gitu. Ketika dia datang menghampiri saya, minta makan, Pak. Itu di sebuah lokasi bencana. Saya coba berpikir, kalau nggak ada orang-orang yang peduli dengan terjadinya bencana gitu kan, mungkin mereka udah pada terlantar gitu kan. Oh iya. Gitu kan. Iya. Terus apa yang membuat saya coba semangat untuk saya itu kan berguna gitu loh sama masyarakat. Wow. Iya. Gitu. Jangan ya mungkin dulu sempat nggak peduli sama gitu-gitu. Ketika saya coba masuk ke dunia itu, akhirnya baru terbuka pikiran saya. Oh ternyata dunia kemanusiaan itu memang diperlukan gitu. oleh seseorang gitu. Yang bisa membangkitkan. Karena gitu loh, dari situ kita akan peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan nggak hanya dengan lingkungan, dari semuanya gitu. Gitu. Wow. Iya, kita jangan sampai bencana nih gitu kan. Cuma banjir lah gitu kan. Kita udah nanganin banjir gitu kan. Jangan sampai kita secara otomatis kita buang sampah.
buang sampah nih, wah jangan sembarangan. Kita akhirnya peduli sendiri gitu kan. Oh, Gitu. oke. Terus yang paling buat semangat itu ya teman-teman sih, rekan-rekan rekan-rekan relawan, rekan-rekan di lembaga kemanusiaan lainnya. Karena di lokasi bencana itu kita nggak bisa sendiri-sendiri, Mas. Gimana tuh maksudnya? Artinya kita nggak kerja sendiri-sendiri sama lembaga Oh, lain. betul. Kita tuh nyampur tetap. Bahkan dengan visi misi dan juga emosi yang berbeda di situ. Betul. Sumpah gini, bro, lagi program apa? Gue program ini nih. Berapa banyak? Butuhnya cuma sekian. Iya. Tapi gue sanggupnya cuma 20. Iya. Butuhnya berapa? 30. Yaudah gue 10. Wow. Terpenuhi. Bantuan gak numpuk. Bro, ini butuh ini nih. Lu bisa gak bantu? Oh iya, siap bikinin. Oke, tadi lu sempat mention bantuan gak numpuk. Gimana cara mengkoordinasi itu dalam sebuah lokasi bencana? Ini mungkin menjadi pertanyaan yang akan bisa menambah ilmu teman-teman di luar sana. Oke. Dalam prinsip bantuan itu ada istilah cepat dan tepat. Oke. Cepat dikasih dan tepat dalam istilah penerima manfaat tersebut. Kuncinya dari mana? Dari asesmen. Gitu. Yeah. Jangan sampai asesmen datang nih, nih. Tim asesmen berangkat sampai udah membawa data dong. Yeah. Nah, kalau masih sempat hari itu dikirim. Tapi kalau nggak bisa besok pagi. Paginya. Besok pagi. Dan itu pun harus besok pagi, nggak boleh lebih. Okay. Takutnya apa? Takutnya ini bareng numpuk dan masyarakat ini nanti kesal juga lah. Takutnya gitu kan. Walaupun kita nggak janjikan. Oh, oke. Maksud saya ini saya tegaskan jangan pernah menjanjikan. Oke. Itu bantu data dapat kirim. Ya. Data dapat kirim. Jangan sampai ini numpuk. Kalau ini sampai numpuk di gudang, di posko lah, bisa-bisa diserbu kita masyarakat. Berarti sepenting itu sebuah koordinasi untuk agar bantuan merata ya. Iya. Karena pasti berbahaya ya teman-teman di luar sana kalau misalnya ada sebuah lokasi kejadian dan bantuannya tuh nggak merata, itu bakal menimbulkan mungkin euforia yang barbarik dari teman-teman yang maaf ya adalah korban dalam lokasi itu. Oke. Nah, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita menutup jumpa kita pada hari ini. Kalau dari teman-teman BTB sendiri nih, tadi kan Mas Fauji juga sempat bilang kita terkoordinasi dengan lembaga lain. Kalian juga untuk menangani sesuatu tuh saling guyup lah istilahnya. Pertama, ini personal ya. Kalian pernah berantem gak sih? Dari tahun 2011 saya berada di dunia kemanusiaan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah berantem pada saat di lokasi bencana. Serius loh? Serius. Dan saya tidak pernah ngelihat ada yang lain berantem juga. Padahal itu kan riotnya cukup luar biasa, Mas. Iya. Gimana kalian mengontrolnya? Ya kita tetap bersama. Oke. Artinya ketika tugas selesai, ya jangan walaupun pangkatnya pangkatnya lebih tinggi, jangan merasa lu lebih tinggi di sini gitu kan. Oh, kita sama di sini gitu kan. Okay. Kita berbaur, kita sama-sama kita ngobrol, kita tanya di satu-satu nih. Ya. Bro tadi lu gimana? Wah gue ini bang, gini. Masyarakat ya udah besok gini, yaudah kita ngopi bareng gitu kan. Gitu. Pokoknya jangan sampai merasa terbebani lah intinya. Wow. Kita udah capek gitu kan, udah stres, ya, udah capek fisik, udah capek otak, jangan sampai capek batin gitu kan. Iya, kalau udah sampai capek batin udah selesai dah kalau udah capek semua. Wow. Gitu. Kalau capek fisik kita bisa istirahat, kita bisa mandi. Ya. Capek pikiran kita bisa refreshing dengan teman-teman. Ya. Walaupun 30 menit kita bisa jalan, kita jalan. Ya. Apalagi kalau lebih banyak di pinggir pantai kita ngopi lebih enak gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau capek batin, itu semua akan merusak ya. Saya udah. Wow, berarti semangat persaudaraan kalian yang kalian bawa ya gitu. Meskipun dalam keadaan yang ini nggak mudah ada di bencana tuh sesuatu yang nggak gampang ya. Itu butuh ketahanan emosi. Oke, terakhir Mas Irfan. Mas Irfan mungkin ini bisa menjadi salah satu semacam motivasi juga bagi teman-teman di luar sana yang mungkin ada pasti yang pingin menjadi rescuer ya. Gak ada yang menutup kemungkinan dong, cita-cita kan bisa jadi apa aja ya. Nah sebetulnya kira-kira lu bisa berbagi motivasi apa yang bisa menjadi dasar bagi teman-teman untuk saling berbagi, terutama dengan semangat teman-teman lu tuh gokil sih. Dengan semangat persaudaraan di dalam kondisi apapun, nah itu kira-kira lu bisa sharing gak
tentang hal itu. Dan mungkin sebetulnya masih ada impian gak sih lo ke depannya untuk menjadi seorang Irfan Fauzi di masa depan tuh? Apakah tetap ingin menjadi yang hustle di masyarakat, atau justru mungkin ingin menjadi atau punya cita-cita lain? Silakan. Kalau cita-cita sih mungkin ada lah, cuman untuk menjadi siapa nanti ke depan kita kan nggak tahu. Betul. Gitu kan. Ya mungkin kalau untuk teman-teman yang sekiranya tergerak hatinya gitu kan, bisa ikut bergabung mungkin di beberapa lembaga gitu, karena banyak lembaga-lembaga kemanusiaan yang sekiranya bisa menjadikan wadah untuk kita mengeksplor diri. Mengeksplor diri di dunia kebencanaan. Betul. Atau kalau kita nggak sempat waktunya, padat kerja, membantu itu kita bisa dengan doa atau dengan donasi. Yes. Seberharga itu donasi dari teman-teman ya? Berharga banget. Wow. Oke. Mas Fauzi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Waktunya udah datang ke studio Basnas TV, dan tampaknya saya punya satu hal biar kita mirip di sore ini. Nah, ini helm yang sering dipakai buat apa sih? Ya buat respon bencana. Banjir ya seringnya? Banjir, gempa gitu kan. Oh, ini berarti sering ya dipakai? Ya itu udah salah satu APD wajib sih. APD wajib ini? APD wajib yang dipakai. Untuk hal apapun? Ya, dari topi, kacamata, sarung tangan, sampai sepatu. Dan kalian betul-betul memanifestasikannya demi keselamatan diri kalian ya? Betul. Gokil. Teman-teman dari tim Basnas Tanggap Bencana yang betul-betul kerja keras sampai saat ini untuk bisa dikatakan kalian tetap survive lah demi masyarakat Indonesia. Sekali lagi makasih banyak ya. Sama-sama. Mas Fauzi, Mas Irfan Fauzi udah hadir di studio Basnas TV pada hari ini, dan saya doakan sehat terus semua teman-teman. Amin. Dan yang penting jangan ada bencana kali ya. Biar kalian juga bisa refreshing kan. Baik, sekian Bincang Cinta Zakat pada episode hari ini, ternyata luar biasa seru. Nanti kalau diundang lagi mau kesini ya? Mau dong. Oke, siap. Nah, berarti kita nanti akan kembali dengan episode-episode seru lainnya. Mungkin di next episode kita akan kembali dengan Mas Irfan dengan cerita-cerita barunya. Daerah mana lagi yang dia sudah eksplorasi, tapi buat liburan ya, bukan bencana. Dan semoga teman-teman di luar sana tetap stay safe, tetap sehat, tetap bisa mengeksplorasi diri kalian, dan tentu jaga kesehatan karena ini udah di penghujung tahun, udah musim hujan, ya rajin-rajin minum vitamin lah. Baik, Malik Wildan pamit undur diri, dan juga Mas Irfan Fauzi juga terima kasih sudah hadir di sore atau di hari ini. Nantikan terus Bincang Cinta Zakat di episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih fantastis lagi, dengan insight-insight yang lebih baru lagi. Malik Wildan mewakili segenap kru yang bertugas. Terima kasih Mas Ucup, Mas Dimas udah menemani kita pada hari ini. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.